Haleluya, Shalom saudara yang kasih Tuhan, apa kabarnya? Doa saya setiap saudara hari ini dalam keadaan sehat, sudah diberkati Tuhan. Ya, setelah sepekan kita libur small group kita, kali ini kita akan mulai kembali small group kita. Dan saya percaya kita hari ini mendapatkan satu kekuatan yang baru daripada Tuhan. Semuanya siap untuk mengikuti small group kita hari ini? Haleluya, segera kita akan mulai dan kita akan terlebih dahulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi setiap kami yang ada di small group ini. Hamba-Mu berdoa setiap kami boleh punya kerinduan yang sama, yaitu rindu untuk bersekutu dengan firman-Mu, karena firman-Mu itulah yang mengubahkan kami, karena firman-Mu itulah yang menyembuhkan kami, karena firman-Mu itulah yang memperbaiki, yang membersihkan, yang membentuk kami, sehingga kami boleh sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Berkati di small group kami hari ini, supaya kami boleh mendapatkan pengertian daripada Tuhan, dan karena itu kami bisa memahami akan firman-Mu. Kami terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, kehidupan Kristen ini kehidupan yang luar biasa jika kita bisa mengenali dan memahami dengan benar. Mengapa saya katakan demikian? Di 3 minggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama bagaimana kehidupan Kristen itu diawali dengan Tuhan memperbaharui roh kita. Jadi roh ini, batin ini seperti mesinnya, engine-nya. Mesinnya diperbaiki, sehingga diharapkan ketika mesinnya diperbaiki bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya, ini mesinnya diperbaiki. Nah, yang kedua, ketika rohnya sudah diperbaharui, Tuhan memperbaharui pikirannya, supaya pikiran kita itu dikendalikan oleh Roh Kudus. Itu sebabnya pelajarannya adalah tentang memperbaharui roh pikiran. Jadi, ini perlu diubah. Karena ketika pikiran kita nggak ngikuti kehendak roh, kita ngikuti kehendak diri sendiri. Ya, seringkali kita diperhadapkan dengan situasi, dengan keadaan yang sangat bertentangan dengan diri kita. Mungkin Anda punya pemikiran itu baik, tapi Tuhan izinkan Anda seperti dibawa dalam satu paksaan gitu ya. Tujuannya apa? Anda mau nurut enggak sama roh pikiran Tuhan? Roh pikiran Kristus. Nah, seringkali kita memberontak lewat situasi itu karena pikiran kita gak mau tunduk. Ya, kita mengeraskan hati. Tapi yang ketiga, yang perlu diperbaiki adalah tubuh kita, cara hidup kita. Rohnya bagus, pikirannya diperbaharui, tubuhnya diperbaharui. Semuanya menjadi berfungsi secara normal. Pertanyaannya kita begini, mengapa rohnya diperbaharui, pikirannya diperbaharui, kemudian tubuhnya diperbaharui? Kalau Anda pernah belajar atau pernah mendengar bagaimana seorang petani, dia melihat, tanaman ini kok sekarang sudah mulai produksinya menurun. Ya, dulu banyak sekali tapi sekarang menurun. Ada apa? Mulai dicari sebabnya. Ternyata sebabnya adalah karena pohon ini, tanaman ini sudah mulai menurun produksinya. Karena itu perlu diadakan treatment atau maintenance atau perawatan. Ya, perlu diperbaharui rohnya, dipupuk lagi. Perlu diperbaharui pikirannya. Kalau hidup kita ini digambarkan seperti tanaman atau pohon. Dan Alkitab seringkali memakai istilah pohon atau pokok anggur. Ya, supaya apa? Supaya dia bisa menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Itu sebabnya tema dari small group kita hari ini adalah hidup yang menghasilkan buah yang lebih banyak. Saya ulangi ya, hidup yang menghasilkan buah yang lebih banyak. Yang Tuhan mau dari hidup kita bukan hanya menghasilkan buah, tapi yang Tuhan mau adalah kita harus menghasilkan buah yang lebih banyak. Mari kita akan membuka super ayat small group kita yang terambil dari Yohanes pasal 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari, saya menunggu Bapak Ibu Saudara untuk bisa membuka Alkitabnya.
Di dalam Injil Yohanes ya, pasal 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari kita akan membaca bersama-sama firman Tuhan ini dengan segenap hati kita. Yohanes 15 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mari sama-sama kita baca. 2, 3. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Amin, saudaraku, ini kasih Tuhan. Amin. Nah, saudara, rupanya Alkitab memiliki sebuah analogi yang begitu luar biasa tentang kehidupan kita. Orang percaya itu digambarkan seperti ranting dari sebuah pokok anggur. Ya, orang percaya itu digambarkan seperti ranting itu cabangnya dari pokok anggur. Ya, Tuhan sebagai pokok anggurnya, ya, dan kita ini rantingnya atau kita ini carang-carangnya. Ya, nah, Bapa di sorga sebagai pengusaha itu memperhatikan, dia melihat apakah kita sebagai ranting yang diharapkan bisa menghasilkan buah itu benar-benar sudah menghasilkan buah yang baik, buah yang banyak. Ya, Tuhan lihat. Nah, kalau Tuhan ternyata mendapati dari kita tidak berbuah, nah perhatikan. Jadi materi kita hari ini adalah materi lanjutan dari kehidupan Kristen. Orang Kristen seharusnya hidupnya berbuah. Ya. Nah, materi kita hari ini bukan lagi bicara tentang bagaimana berbuah, tapi materi kita kali ini adalah tentang bagaimana menghasilkan buah yang lebih banyak. Ya, Alkitab berkata demikian, ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dikatakan apa? Dipotongnya. Perhatikan, ini pengertian pertama. Ketika Bapa itu melihat sebagai pengusaha dari kebun anggur itu mendapati bahwa ranting dari pokok anggur itu tidak berbuah, maka ya Bapa di sorga itu cari gunting, dia potong. Kenapa? Kalau kehidupan Kristen tidak menghasilkan buah, itu sama dengan kekristenan yang tidak ada artinya. Nah, fokus kita kepada bagian yang kedua. Ya, dikatakan, dan setiap ranting yang berbuah, perhatikan, ya, saya ulangi. Dan setiap ranting yang berbuah, perhatikan apa? Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Amin. Nah, jadi yang menjadi perhatian Tuhan saat ini adalah dia melihat apakah kehidupanmu dan kehidupanku sudah menghasilkan buah. Ya, buah sebagai orang yang percaya kepada Tuhan harus ada. Ya, karakter kita harus berubah. Kedewasaan rohani kita harus berbuah. Jiwa-jiwa. Nah, ini saudara. Ya, kalau kita ini orang percaya, kita pasti akan menghasilkan buah. Kita akan dibawa oleh Tuhan untuk kita bisa membawa orang lain untuk tertarik kepada Kristus, percaya Tuhan Yesus karena hidup kita. Itu sebabnya perlu bagi kita untuk cek, sudahkah kita berbuah. Karena pelajaran kita hari ini adalah hidup yang menghasilkan buah yang lebih banyak. Saya berdoa setiap saudara mulai mengerti akan bagian ini. Terima dengan rohmu, bukan hanya dengan pikiranmu, tapi terima dengan rohmu. Kita harus berbuah, kita harus berdampak, kita harus memberi pengaruh buat orang lain, sehingga orang lain yang ada di sekitar kita itu bisa merasakan bagaimana hidup di dalam Kristus itu. Amin. Nah, sekarang kita kepada pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya supaya kita bisa menghasilkan buah yang lebih banyak? Yang pertama,
Dikatakan demikian, ayat yang kedua sama ayat 3 saya akan bacakan kembali untuk saudara. Dan saudara simak baik-baik ayat ini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Hal yang pertama, bagaimana kita bisa menghasilkan kehidupan yang berbuah lebih banyak lagi? Yang pertama, kita harus dibersihkan oleh firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, mungkin beberapa orang begitu menyaksikan atau begitu komplain, mengapa setiap saat di Alpha Center selalu ditegaskan, didengung-dengungkan, selalu diperkatakan, ayo baca Alkitab, ayo baca Alkitab, ayo baca Alkitab. Saya ingin berkata kepada Bapak Ibu saudara sekalian, firman ini punya pengaruh penting dalam hidup kita. Karena firman Tuhan ini dikatakan, dia membersihkan. Ayat 3 berkata, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Artinya firman Tuhan ini memang punya pengaruh penting dalam hidup kita, membersihkan. Apa yang mesti dibersihkan? Karakter kita. Ya, kita jujur akui bahwa sering kali kita hidup dengan karakter-karakter yang perlu dibersihkan. Saya tidak bicara tentang orang lain lebih dulu. Saya bicara tentang hidup saya lebih dulu. Saya pun tiap hari hidup saya dibersihkan oleh firman. Karakter saya di-cut. Ya, kesombongan saya di-cut. Ya, dan di-cut ini gak mudah. Kadang-kadang kita di-cut oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, kalau level kita mulai naik, kita mulai di-cut oleh teman pelayanan kita. Kita di-cut lewat aturan dalam pelayanan. Kita di-cut lewat komitmen dalam pelayanan. Pertanyaannya, bagaimana kita bersih? Firman. Kadang waktu kita ketemu, waktu disiplin itu terjadi, kita menjadi marah, kita menjadi jengkel, kita seolah nggak terima. Kenapa saya dipermalukan di depan umum? Kenapa yang saya nggak suka justru harus dilakukan dalam hidup saya? Wah, kalau saya ngomong begini, kalau saya mau bahas ini, wah bisa panjang ini. Ya, kita rasanya inginnya komplain. Tapi Tuhan izinkan membawa Anda di situasi yang Anda tidak suka, supaya Anda belajar untuk tunduk, belajar menundukkan, belajar supaya karaktermu itu mau dibentuk. Saya suka dengan tanaman bonsai, saudara. Bonsai itu tanaman yang sudah melewati proses yang cukup panjang. Ketika saya melihat ada suatu bonsai yang bagus, saya tanya, berapa umurnya tanaman ini? Mereka nggak ada yang bilang ini baru berapa bulan, nggak ada. Selalu mereka bilang, Pak, ini sudah sekian tahun. Pak, ini sudah sekian lama. Wih, umurnya begitu panjang. Kenapa, saudaraku? Mereka dalam waktu yang lama mereka dibentuk, diikat pakai kawat. Dia nggak bisa bergerak. Untuk apa? Menghasilkan satu tanaman yang luar biasa. Kadang Tuhan izinkan kita diikat, dibentuk, dipaksa oleh komunitas kita, oleh lingkungan kita. Dan itu bukan tanpa tujuan. Tuhan yang punya hidup saudara, dia membentuk saudara supaya saudara bisa mempunyai karakter yang baik. Nah, buah kita itu dimulai dari perubahan karakter. Kalau saudara ingin menghasilkan buah yang banyak, karaktermu itu mesti dibersihkan. Amin. Caranya gimana? Baca firman, baca Alkitab. Ya, ada orang berkata begini, Pak, karakter saya itu begini. Ya, nada saya memang keras, Pak. Tapi hati saya, no. Kalau orang yang diubah oleh Roh Kudus, hatinya, mulutnya, pikirannya, cara hidupnya pasti baru. Amin. Karena itu, mari relakan hatimu untuk dibersihkan lewat firman Tuhan. Baca firman Tuhan setiap hari. Sekarang kita melihat bagian yang kedua, bagaimana kita bisa
menghasilkan kehidupan yang berbuah lebih banyak lagi. Ya, ya. Yang kedua, kita membaca sama-sama di dalam ayat yang keempat. Ya, kita baca sama-sama Yohanes 15 ayat yang keempat. 2, 3. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita itu bisa memiliki hidup yang menghasilkan buah yang lebih banyak. Yang kedua, kita harus tinggal di dalam Yesus. Nah, saya pengertian tinggal di dalam Yesus, ya, tinggal di dalam Yesus itu artinya engkau melekat. Ya, Tuhan gambarkan kita ini seperti ranting yang melekat pada pokok anggur. Anda bisa bayangkan bagaimana mungkin ranting ini bisa menghasilkan buah kalau dia nggak melekat. Jadi kita ini bukan sumber dari buah. Kita ini bukan sumber yang membuat diri kita itu bisa menghasilkan buah dari diri kita sendiri. Tidak bisa. Kita nggak bisa menghasilkan buah kalau kita nggak melekat. Karena pokok inilah sumbernya. Amin. Itu sebabnya kita butuh sekali untuk punya satu komitmen dalam hidup kita. Tuhan, aku pengen melekat dengan Engkau. Ya, artinya apa? Satu-satunya naunganmu, satu-satunya tempat berlindungmu, satu-satunya tempat di mana engkau menetap terus-menerus dan bisa tumbuh dan menghasilkan buah, itu adalah Tuhan. Sekarang saya mau bertanya kepada kita masing-masing. Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Apakah sudah ketemu Tuhan hanya pada waktu hari Minggu, waktu ibadah, setelah itu Anda putus hubungan dengan Tuhan? Atau Anda terus-menerus ingin melekat dengan Tuhan? Ini yang saya mau bagikan kepada saudara hari ini. Melekatlah dengan Tuhan. Ya, seperti begini saudara. Aduh, aku ini kalau enggak dekat sama Tuhan, aku nggak bisa apa-apa. Saya rindu di semua kehidupan jemaat Alpha Center, kita punya rasa begini. Aku bisa bekerja, aku bisa makan, aku bisa minum, aku bisa beraktivitas, aku bisa punya ide-ide yang kreatif dan brilian. Itu karena aku melekat pada Tuhan. Jadi kalau saudara mau melekat terus dengan Tuhan, saudara akan menghasilkan buah yang lebih banyak. Dan ini akan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Keluarga Alpha Center dimanapun kau berada, renungkan ini baik-baik. Tahun 2021, engkau akan dibawa Tuhan menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Amin. Tahun 2021 engkau akan dibawa Tuhan untuk menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Nah, kata kuncinya adalah saudara harus tinggal di dalam Tuhan. Kalau engkau suka baca Alkitab, engkau harus suka baca Alkitab sungguh-sungguh. Ya, engkau harus bangun kehidupan doa, mulai bangun penyembahan di rumah saudara. Amin. Engkau mulai rajin untuk berdoa, engkau mulai setia dalam persekutuan di mana engkau melakukan firman Tuhan setiap hari. Sebelum engkau mulai aktivitasmu setiap hari, ambil waktu untuk saudara mulai bersekutu dengan Tuhan. Kau mulai berdoa, bawa seluruh pekerjaanmu, serahkan kepada Tuhan. Bawa bisnismu itu kepada Tuhan. Saya punya keyakinan besar kalau engkau melekat dengan Tuhan, sekalipun kau meninggalkan bisnismu, engkau tetap akan dibuat Tuhan berhasil. Bisnismu tidak akan gagal, bisnismu tidak akan hancur. Kenapa? Karena Tuhan, karena engkau melekat. Kuncinya itu melekat. Kalau engkau melekat sama Tuhan, ya mungkin strategi bisnismu nggak sesuai dengan strategi bisnis modern kali ini. Saudara tetap akan bisa berhasil. Saudara pasti akan bisa menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Karena apa kuncinya? Engkau melekat dengan Tuhan. Amin. Mari sama-sama kita komitmen supaya kita bisa menghasilkan buah yang lebih banyak lagi bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Sampai di sini pelajaran kita. Kiranya hidup kita akan menghasilkan buah yang lebih banyak. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pelajaran hari ini.
Kiranya Roh Kudus berikan pengertian, hikmat kepada kami untuk bisa menerima, meresapi firman ini, sampai hidup kami sungguh-sungguh bisa menghasilkan buah yang lebih banyak lagi. Terima kasih Roh Kudus, kami akan sharing bersama-sama. Kau berkati sharing kami akan saling menguatkan dengan pertolongan Roh Kudus. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita ada di bagian penting selanjutnya, yaitu kita akan sharing. Ada 2 pertanyaan yang saya bagikan buat saudara. Yang pertama, apa berkat yang saudara dapat dari pelajaran ini? Ya, pelajaran tentang hidup yang menghasilkan buah yang lebih banyak. Nah, yang kedua, apa komitmen saudara setelah mengikuti pelajaran ini? Apa komitmenmu? Oke, itu saja. Silahkan dibagikan di sharing malam hari ini, dan saya tunggu kesaksian saudara. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.